Pemerhati desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya Dwi Astuti. Untuk menjalankan amanat Permendagri nomor 13 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kemendagri, Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa di Jenbina Pemdes mengadakan rapat evaluasi lembaga kemasyarakatan desa LKD dan lembaga adat desa LAD Selasa 22 Februari 2022 di Bogor, Jawa Barat. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Hairul Dwi Sapta mengatakan, dengan adanya rapat ini dapat segera mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan pola pembinaan dalam pemberdayaan LKD dan LAD di desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) adalah salah satu lembaga desa yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat melalui kesepakatan antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam forum musyawarah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pada pasal 462 menyebutkan bahwa salah satu tugas Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa terkait LKD dan LAD adalah pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan masyarakat desa. Untuk menjalankan amanat Permendagri nomor 13 tahun 2021 tersebut, Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa Ditjen Bina Pemdes mengadakan rapat evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) Selasa 22 Februari 2022 di Bogor, Jawa Barat. Rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh kementerian atau lembaga serta pejabat terkait di lingkungan Kemendagri, Kepala Dinas PMD Kabupaten Karawang, Lebak, Pandeglang, Tangerang, Bekasi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Kepala Bagian Setda Kota Bogor, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Desa PDTT, dan juga unsur TNI. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Tubagus Khairul Dwi Sapta mengatakan, tujuan rapat evaluasi ini adalah untuk mensinkronkan program serta kebijakan yang sudah dikeluarkan. Hairul berharap melalui forum ini dapat mengeluarkan kebijakan dan informasi serta data yang akurat dan juga isu-isu permasalahan yang ada, sehingga Ditjen Bina Pemdes melalui Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa dapat melakukan kebijakan yang strategis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Tujuannya adalah untuk mensinkronkan program serta kebijakan yang sudah dikeluarkan. Tentunya kami dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawasan pemerintah daerah sampai di tingkat desa berkeinginan semua yang menjadi kebijakan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini bisa berjalan dengan baik. Dan hari ini juga kami berharap dari forum ini bisa mengeluarkan suatu kebijakan dan informasi serta data yang akurat terhadap isu-isu strategis dan permasalahan yang ada agar supaya Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Pemdes, dan Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa ini bisa melakukan kebijakan yang strategis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tingkat desa. Sementara itu, perencana ahli muda Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Kemendes PDTT, Mustaqim mengatakan LKD dan Indeks Desa Membangun (IDM) mempunyai hubungan yang sangat erat karena perkembangan status desa tidak hanya dilakukan di level kabupaten, kota, provinsi, atau pusat, melainkan juga adanya campur tangan kewenangan swasta dan masyarakat. Sehingga dengan peran pentahelix dapat membangun suatu transparansi data, komitmen, dan tindak lanjut, sehingga status perkembangan desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kita berbicara tentang kewenangan hubungan antara IDM dengan LKD ini sebenarnya ada hubungannya yang sangat erat. Berbicara tentang kewenangan karena perkembangan status desa ini tidak bisa dilakukan hanya di level desa, tidak bisa hanya di level kabupaten, provinsi, dan pusat, tetapi juga ada kewenangan swasta dan masyarakat. Sehingga peran serta masyarakat itu sesuai dengan kewenangan yaitu di masing-masing indikator. Namun yang menjadi titik poin adalah perkembangan status desa itu harus bekerja bersama menjalankan yaitu pentahelik, teori pentahelik perdesaan. Di situ tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun satu transparansi data, komitmen, dan tindak lanjut sehingga perkembangan status desa dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan. Dalam kesempatan yang sama, Paban 5 Bakti TNI Setrat Ika Deksubawa menambahkan, selama ini sudah ada kolaborasi kegiatan antar lintas kementerian atau lembaga dengan TNI AD terkait LKD. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Program TMMD ini melibatkan semua pihak yang ada di desa, mulai dari Karang Taruna sampai warga binaan lapas.
Selain itu, mahasiswa yang sedang melakukan KKN juga diikutsertakan dalam program ini. Selama ini sudah ada kolaborasi kegiatan dengan TNI AD, terutama seperti yang saya paparkan tadi di TMMD itu kan sudah melibatkan semua. Ada dari Kemendagri, ada Kementerian Agama, apalagi yang di desa. Itu sangat mengharapkan kegiatan itu dan semuanya terlibat di desa, di lokus TMMD ya, semuanya terlibat. Karang Tarunanya ada, bahkan di salah satu pemerintah daerah ada melibatkan warga binaan, orang lapas itu. Diikutkan dalam TMMD karena dia punya keahlian tukang, mungkin membantu membuat sarana fisik. Ada juga mahasiswa yang bergabung di dalam kegiatan TMMD ini karena berkaitan dengan mungkin KKN-nya itu, pas berbenturan dengan bersamaan dengan KKN-nya. Ada juga itu, mahasiswa juga terlibat di dalam kegiatan TMMD. Diharapkan segala hal dan informasi yang diperoleh dalam kesempatan pertemuan tersebut dapat dijadikan acuan dan referensi program tindak lanjut di jajaran masing-masing. Dari Bogor, tim TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.